Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Naing masinondang moruku digigil Yesusi manang di dia peau tok tonggu ingoti diul masinondang idoni gilni Yesus tok tong masinondang panondang doa tutu. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku, saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita pada pagi ini untuk mendengarkan renungan di hari Kamis tanggal 11 2026. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur karena kami Tuhan Engkau berikan napas kehidupan untuk menikmati. Ya Tuhan Yesus, di dalam aktivitas kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Terlebih kami sebentar lagi akan mendengarkan dari sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Persiapkan hati kami Bapa untuk menerima firman-Mu dan untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada pagi yang indah ini, hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026, diambil dari Hosea 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Di dalam bahasa Batak, Hosea onom ayat onom. Ailo moando rohaku mida asini roha, asa mida pelean, jalalomoan mida parbinotoan di debata, asamida pelean situtungon. Jangan terjebak di dalam ritual kosong. Ini sebagai tema kita bagi yang indah ini. Ayat ini bukanlah sekadar kalimat, melainkan teguran keras, sekaligus pengingat yang mendalam yang sangat relevan bagi kita saat ini. Pada zaman Nabi Hosea, bangsa Israel masih tetap melakukan ibadah, mempersembahkan korban, dan menjalankan berbagai ritual keagamaan. Namun hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka hidup dalam ketidaksetiaan, ketidakadilan, dan penyembahan berkala. Karena itu Tuhan menegur mereka melalui Hosea dengan mengatakan bahwa yang Dia kehendaki bukan sekedar korban dan ritual, melainkan kasih setia dan pengenalan yang benar akan Allah.
Mereka tidak lagi memiliki kasih satu sama lain maupun kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengutip ayat ini 2 kali, yaitu ketika ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa di dalam Matius 9 ayat 13, dan ketika murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat dalam Matius 12 ayat 7. Dalam kedua kasus tersebut, Yesus menyoroti bahwa kasih jauh lebih penting daripada aturan agama yang kaku. Korban sembelihan melambangkan segala bentuk ritual, tradisi, atau tindakan keagamaan yang kita lakukan. Mulai dari pergi ke gereja, memberi persembahan, melayani, atau bahkan berpuasa. Semua ini adalah hal-hal yang baik, namun bisa menjadi korban sembelihan yang kosong jika kita melakukan tanpa hati. Sedangkan kasih setia adalah esensi dari hubungan kita dengan Tuhan. Cinta yang tulus tanpa bersyarat. Ini adalah tindakan nyata dari belas kasihan dan kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang lain. Lebih dari sekadar tindakan, namun sikap hati yang mengutamakan cinta, mengutamakan pengampunan dan kasih setia. Tuhan menginginkan hubungan yang hidup dengan umatnya, bukan sekadar formalitas keagamaan. Ritual memang penting sebagai ungkapan iman, tetapi ritual tanpa kasih kepada Tuhan dan sesama menjadi tidak berarti. Ibadah yang sejati terlihat dalam kehidupan sehari-hari yang mengampuni, yang mengasihi, menolong, dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Hal ini dapat dilakukan karena pengenalan akan Allah itu sendiri. Pengenalan di sini bukan sekedar mengetahui informasi tentang Tuhan, melainkan mengenalnya secara pribadi dan hidup dalam persekutuan dengannya. Banyak orang mengenal Tuhan tetapi belum sungguh-sungguh mengenal hatinya. Pengenalan yang benar akan Allah menghasilkan ketaatan, kerendahan hati, dan kehidupan yang berubah. Tuhan tidak mencari ritual kosong. Tuhan tidak menolak ritual atau ibadah. Yang ditolaknya adalah ibadah yang tidak diikuti perubahan hidup. Ibadah yang sejati membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita mengenal Tuhan dan mengasihinya, maka ibadah bukan lagi kewajiban, melainkan kebutuhan. Pelayanan bukan lagi beban, melainkan sukacita. Ketaatan bukan lagi paksaan, melainkan respon kita kepada Allah. Renungan ini mengajak kita untuk memeriksa atau introspeksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita terjebak dalam ritual kosong yang hanya terlihat indah di luar, tetapi tidak disertai kasih dan pengenalan akan Tuhan. Ia merindukan hati yang tulus dari kita, yang penuh dengan kasih setia kepadanya dan sesamanya. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah menyapa kami pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami, Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami. Kasih setia-Mu menyatakan lewat kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau Tuhan menginginkan kami untuk hidup di dalam kasih yang benar, yang menginginkan kami hidup di dalam kasih setia yang tulus. Itu boleh persembahan kami lakukan
untuk Tuhan dan menjadi sukacita bagimu. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan, kami sungguh-sungguh boleh menyadari semuanya bukan hanya berpura-puraan. Semuanya bukan hanya untuk dilihat orang sekeliling saja, tetapi semua itu karena kasih yang kami sudah mengenal betapa baiknya Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon dan berdoa. Amin. Mari kita Bapak Ibu bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.